Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan menyampaikan materi yang berjudul Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Oktavia Fauzia. Di sini saya sebagai pemateri pertama dan akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah. Nama dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Beliaulah salah seorang tokoh penting di tengah-tengah Quraisy pada masa jahiliyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah sebagai pendiri daulah Bani Abbasiyah juga sekaligus menjadi khalifah pertama. Materi selanjutnya yaitu Khalifah-Khalifah Bani Umayyah. Para sejarawan umumnya sependapat bahwa khalifah terbesar dari daulah Umayyah ialah Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Masa kekuasaan dinasti Umayyah hampir 1 abad, tepatnya selama 90 tahun. Dengan 14 orang khalifah, adapun urutan khalifah Umayyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Muawiyah I bin Abi Sufyan pada 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai dengan 679 Muharram. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah bapak pendiri dinasti Bani Umayyah. Dialah tokoh pembangunan yang besar. Muawiyah mendapat kursi kekuasaan setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib berdamai dengannya pada tahun 4 Hijriah. Karena Hasan menyadari kelemahannya sehingga ia berdamai dan menyerahkan kepemimpinan umat kepada Muawiyah sehingga tahun itu dinamakan Amul Jamaah. Tahun persatu Muawiyah dibaiat oleh umat Islam di Kufah. Di antara jasa-jasa Muawiyah ialah mengadakan dinas pos dengan menggunakan kuda-kuda yang selalu siap di tiap pos. Ia juga berjasa mendirikan kantor cap atau percetakan mata uang dan lain-lain. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijriah di Damaskus karena sakit dan digantikan oleh anaknya yaitu Yazid. Yang kedua ada Khalifah Yazid I bin Muawiyah pada tahun 60 sampai dengan 64 Hijriah atau 679 sampai dengan 683 Muharram. Yazid tidak sekuat ayahnya dalam memerintah. Banyak tantangan yang dihadapinya, antara lain ia membereskan pemberontakan kaum Syiah yang telah membaiat Husain peninggalan Umayyah. Terjadi perang di Karbala yang menyebabkan terbunuhnya Husain. Yazid menghadapi para pemberontak di Mekah dan Madinah dengan keras. Dinding Ka'bah runtuh dikarenakan terkena lemparan manjanik. Peristiwa tersebut merupakan aib besar terhadap masanya. Yazid wafat pada tahun 64 Hijriah setelah memerintah 4 tahun dan digantikan oleh anaknya yaitu Muawiyah II. Yang ketiga yaitu ada Muawiyah II bin Yazid pada tahun 64 Hijriah atau 683 Muharram. Ia hanya memerintahkan kurang lebih 40 hari dan meletakkan jabatan sebagai khalifah 3 bulan sebelum wafatnya. Ia mengalami tekanan jiwa berat karena tidak sanggup memikul tanggung jawab jabatan khalifah yang sangat besar tersebut. Dengan wafatnya, maka habislah keturunan Muawiyah dalam melenggangkan kekuasaan dan berganti ke Bani Marwan. Yang keempat yaitu ada Khalifah Marwan I bin Hakam pada tahun 64 sampai dengan 65 Hijriah atau 683 sampai dengan 684 Muharram. Ia adalah gubernur Madinah di masa Muawiyah dan penasihat Yazid di Damaskus di masa pemerintahan putra pendiri daulah Umayyah itu. Ia diangkat menjadi khalifah karena dianggap orang yang dapat mengendalikan kekuasaan karena pengalamannya. Ia dapat menghadapi kesulitan satu demi satu dan dapat mengalahkan kabilah Ad-Dahak bin Qais. Kemudian menduduki Mesir, Marwan menundukkan Palestina, Hijaz, dan Irak. Namun ia cepat pergi hanya memerintah 1 tahun. Ia wafat pada tahun 65 Hijriah dan menunjuk anaknya Abdul Malik bin Abdul Aziz sebagai pengganti sepeninggalannya secara berurutan. Selanjutnya Khalifah Abdul Malik pada tahun 65 sampai dengan 86 Hijriah atau 684
sampai dengan 705 Muharram. Dia adalah orang kedua yang terbesar dalam deretan para khalifah Bani Umayyah yang disebut-sebut sebagai pendiri kedua. Bagi kedaulatan Umayyah, ia dikenal sebagai seorang khalifah yang dalam ilmu agamanya, terutama di bidang fikih, ia telah berhasil mengembalikan sepenuhnya integritas wilayah dan wibawa kekuasaan keluarga Umayyah dari segala pengacau negara yang merajalela pada masa-masa sebelumnya. Mulai dari gerakan separatis Abdullah bin Zubair di Hijaz, pemberontakan kaum Syiah dan Khawarij, sampai kepada aksi teror yang dilakukan oleh Al-Mukhtar bin Ubaid Asy-Syaqqafi di wilayah Kufah dan pemberontakan yang dipimpin oleh Mus'ab bin Zubair di Irak. Selanjutnya yaitu ada Al-Walid I bin Abdul Malik pada tahun 86 sampai dengan 96 Hijriah atau 705 sampai dengan 714 Muharram. Memerintah 10 tahun lamanya. Pada masa pemerintahannya, kekayaan dan kemakmuran merintah ruah. Kekuasaan Islam melangkah ke Spanyol di bawah pimpinan pasukan Tariq bin Ziyad. Ketika Afrika Utara dipegang oleh Gubernur Musa bin Nusair. Karena kekayaan melimpah, maka ia sempurnakan pembangunan gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan jalan-jalan yang dilengkapi dengan sumur untuk para khalifah yang berlalu lalang di jalan tersebut. Ia membangun Masjid Al-Amawi yang terkenal hingga masa kini di Damaskus. Di samping itu, ia menggunakan kekayaan negerinya untuk menyantuni para yatim piatu, fakir miskin, dan penderita cacat seperti orang lumpuh, buta, dan sakit kusta. Khalifah Walid bin Abdul Malik wafat pada tahun 96 Hijriah dan digantikan oleh adiknya yaitu Sulaiman. Selanjutnya ada Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 96 sampai dengan 99 Hijriah atau 714 sampai dengan 717 Muharram. Dia tidak sebijak kakaknya. Ia kurang bijaksana, suka harta sebagaimana yang diperlihatkan ketika ia menginginkan harta rampasan perang atau ghanimah dari Spanyol yang dibawa oleh Musa bin Nusair. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dibenci oleh rakyatnya karena tabiatnya yang kurang bijaksana itu. Para pejabatnya terpecah belah, demikian pula masyarakatnya. Orang-orang yang berjasa di masa para pendahulunya disiksanya seperti keluarga Hajjaj bin Yusuf dan Muhammad bin Qasim yang menundukkan India. Ia meninggal pada tahun 99 Hijriah dan menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Selanjutnya ada Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 sampai dengan 101 Hijriah atau 717 sampai dengan 719 Muharram. Khalifah yang besar ialah Umar bin Abdul Aziz. Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat, nama Umar merupakan lembaran putih Bani Umayyah dan sebuah periode yang berdiri sendiri, mempunyai karakter yang tidak terpengaruh oleh berbagai kebijaksanaan daulah Bani Umayyah yang banyak disesali. Ia merupakan personifikasi seorang khalifah yang takwa dan bersih, suatu sikap yang jarang sekali ditemukan pada sebagian besar pemimpin Bani Umayyah. Khalifah yang adil ini adalah putra Abdul Aziz, gubernur Mesir. Ia lahir di Hilwan dekat Kairo atau Madinah. Rupanya keadilan menurut dari Khalifah Umar bin Khattab yang menjadi kakeknya dari jalur ibunya. Ia menghabiskan waktunya di Madinah untuk mendalami ilmu agama Islam. Selanjutnya ada Yazid II bin Abdul Malik pada tahun 101 sampai dengan 105 Hijriah atau 719 sampai dengan 723 Muharram. Pada masa pemerintahannya timbul lagi perselisihan antara kaum Mudariyah dan Yamaniyah. Pemerintahan yang singkat itu mempercepat proses kemunduran Bani Umayyah, kemudian diganti oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Yang ke-10 ada Hisham bin Abdul Malik
pada tahun 105 sampai dengan 102 Hijriah atau 723 sampai dengan 745 Muharram. Meskipun tidak secemerlang 3 khalifah yang masyhur sebagaimana tersebut di atas, ia memerintah dalam waktu yang panjang, yakni 20 tahun. Ia dapat dikategorikan sebagai khalifah Umayyah yang terbaik karena kebersihan pribadinya. Pemurah, gemar kepada keindahan, berakhlak mulia dan tergolong teliti terutama soal keuangan. Di samping bertakwa dan berbuat adil, pada masa pemerintahannya terjadi gejolak yang dipelopori oleh kaum Syiah serta bersekutu dengan kaum Abbasiyah. Mereka menjadi kuat karena kebijaksanaan yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang bertindak lemah lembut terhadap semua kelompok. Dalam diri keluarga Umayyah sendiri, terjadi perselisihan tentang putra mahkota yang melemahkan posisi Umayyah. Masih terdapat 4 khalifah lain yang setelah Hisham yang memerintah hanya dalam waktu 7 tahun, yaitu ada Al-Walid II bin Yazid pada tahun 125 sampai dengan 126 Hijriah atau 742 sampai dengan 743 Muharram. Selanjutnya ada Yazid III bin Al-Walid pada tahun 126 Hijriah atau 743 Muharram. Selanjutnya ada Ibrahim bin Al-Walid pada tahun 126 sampai dengan 127 Hijriah atau 743 sampai 744 Muharram. Yang terakhir yaitu ada Marwan bin Muhammad pada tahun 127 sampai dengan 132 Hijriah atau 744 sampai dengan 750 Muharram. Dia adalah penguasa terakhir yang terkenal dengan julukan Marwan al-Himar atau manusia keledai karena kebesarannya yang luar biasa dan kesanggupannya menahan perasaan. Sebenarnya ia adalah penguasa yang besar, tapi sayang ia muncul ketika daulat Bani Umayyah sedang merosot. Dia wafat pada tahun 132 Hijriah atau 750 Muharram, terbunuh di Mesir oleh pasukan Bani Abbasiyah. Bani Umayyah. Masa pemerintahan Bani Umayyah terkenal sebagai era agresif, di mana perhatian tertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan. Terhenti sejak zaman kedua Khulafaur Rasyidin terakhir, hanya dalam jangka waktu 90 tahun. Banyak bangsa di 4 penjuru mata angin beramai-amai masuk ke dalam kekuasaan Islam, yang meliputi tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Syria, Palestina, sebagian daerah Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan negeri-negeri yang sekarang dinamakan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgisistan, yang termasuk Soviet dan Rusia. Menurut Profesor Ahmad Shalabi, menaklukkan militer di zaman Umayyah mencakup poin 3 penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, PON melawan bangsa Romawi di Asia Kecil dengan sasaran utara pengupungan ke ibu kota Konstantinopel dan menyerangkan ke pulau-pulau di Laut Tengah. PON Afrika Utara, selain menundukkan daerah hitam Afrika, pasukan Muslim juga menyeberangi Selat Gibraltar lalu masuk ke Spanyol. PON Timur menghadapi wilayah yang sangat luas sehingga operasi ke jalur di berbagai jenis 2 arah. Saat-saat yang paling mengesankan dalam ekspansi ini ialah terjadi pada pengaruh pertama dari seluruh masa kekhalifahan Bani Umayyah, yaitu ketika kedaulatan dipegang oleh Muawiyah bin Sofyan dan tahun-tahun terakhir dari zaman kekuasaan Abdul Malik. Pada pemerintahan Muawiyah diraih dalam kemajuan besar dalam perluasan wilayah, meskipun pada beberapa tempat masih bersifat rintisan. Peristiwa paling mencolok ialah keberaniannya mengepung kota Konstantinopel melalui suatu ekspedisi yang dipusatkan di kota pelabuhan Dardanella. Prestasi yang lebih besar dicapai oleh Al-Wali ialah di PON Afrika Utara.
Setelah segenap tanah Afrika bagian utara diduduki, pasukan Muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar masuk ke Spanyol. Berikut kemajuan-kemajuan semasa dinasti Umayyah berdasarkan bidangnya masing-masing. Yang pertama, bidang kemiliteran. Kemajuan masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang paling menonjol adalah di bidang kemiliteran. Selama peperangan dengan militer Romawi, pasukan Arab mengambil teknik kemiliteran mereka dan memadukannya dengan sistem pertahanan yang telah dimiliki sebelumnya. Pasukan Islam mendirikan tenda-tenda yang terdiri dari 2-4 pintu dengan perlindungan benteng yang parit. Masa kemunduran Bani Umayyah. Menurut Dr. Badri Yatim, ada beberapa faktor menyebabkan dinasti Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem pengertian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menentukan aspek senioritas, pengaturan yang tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pengertian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak dapat dipisahkan dari berbagai konflik politik yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Sisa-sisa Syiah atau para pengikut Ali dan Khawarij terus terjadi gerakan opsi baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan dinasti Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah. Yang ketiga, pada masa kekuasaan dinasti Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Arab Selatan Bani Qalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin runcing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa di dinasti Umayyah terdapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan timur lainnya merasa tidak puas karena status wali itu menggambarkan suatu inferioritas ditambahkan dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperhatikan pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, lemahnya pemerintah daulah dinasti Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, sebagian besar golongan awan kecewa karena perhatian penguasaan terhadap perkembangan agama sangat berkurang. Penyebab langsung runtuhnya kekuasaan dinasti Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abbas Al-Muttalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa kelas duakan oleh pemerintah dinasti Umayyah. Beberapa penyebab tersebut muncul dan menumpuk menjadi satu sehingga akhirnya mengakibatkan keturunan dinasti Umayyah, disusul dengan berdirinya kekuasaan orang-orang Bani Abbasiyah yang mengejar-ngejar dan membunuh setiap orang dinasti Umayyah yang dijumpainya. Demikianlah dinasti Umayyah pasca wafat Umar bin Abdul Majid yang berangsur-angsur melemah. Kekhalifan sesudahnya pengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang melemahnya dan akhirnya hancur. Dinasti Umayyah diturunkan oleh dinasti Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad atau Marwan II pada tahun 127 Hijriah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.